Kemudian malaikat ini berkata, "Ya Rasulullah, jangankan hari ini jikalau busi, jangankan hari ini jikalau hujan, tapi hujan yang paling pertama diturunkan oleh Allah ketika Nabi Adam alaihissalam, saya mampu menghitungnya, berapa diturunkan ke dalam lautan, berapa diturunkan ke dalam daratan, dan berapa yang singgah ke dalam dedaunan. Saya mampu menghitungnya ya Rasulullah. Cuman satu kata malaikat, saya tidak akan mampu menghitungnya." Apa itu kata Rasul? "Ketika umatmu ya Rasulullah, dia tidak pernah ketemu denganmu, tapi rindu kepadamu, cinta kepadamu. Saking cintanya Muhammad, dia baca salawat kepadamu satu kali, dia baca salawat kepadamu satu kali. Muhammad, ketika pada hari itu bersamaan hujan, saya mampu menghitung berapa titiknya hujan. Tapi Muhammad, saya tidak akan mampu menghitung berapa kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang duduk untuk bacakan salawat kepadamu pada hari Jumat." Itulah keistimewaannya orang-orang senantiasa berzikir. Itulah keistimewaannya orang-orang yang membaca salawat, apalagi pada hari Jumat. Jumat ini Jumat mubarakah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kepada seluruh para hadirin wal hadirat sidang jamaah subuh yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, di mana Allah masih menurunkan taufiknya dan hidayahnya sehingga kita hadir usai melaksanakan yakni salat subuh secara berjamaah, di mana dirangkaikan dengan sujud sahwi tadi insyaallah. Mudah-mudahan amal-amal ibadah yang kita lakukan mulai pagi ini sampai sebentar insyaallah, mudah-mudahan bernilai pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, salawat dan taslim senantiasa kita kirimkan atas junjungan Nabiullah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, sudah kita memasuki Jumat yang kedua. Kenapa hari Jumat itu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hari Jumat itu adalah sayyidil ayyam, penghulu dari hari yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini. 7 hari yang diciptakan oleh Allah di muka bumi ini, satu yang sangat spesial, satu yang sangat memberikan berkah yang sangat luar biasa, yakni pada hari Jumat. Saking istimewanya 114 surah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada malaikat Jibril dan diantarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu surah namanya surah Al-Jum'ah yang menjelaskan tentang keistimewaan yang dikandung pada hari Jumat. Makanya ketika datang pada hari Jumat, hari itu adalah hari yang memberkah,
hari makarama, Nabi bilang orang tu dulu kita. Asso makarama. Kenapa asso makarama? Makarama itu berarti dari karamah, yang artinya mulia. Makanya orang tua dulu kita mengatakan bahwa anak, jangkit dulu keluar. Jangan kau keluar karena malam Jumat. Jangkit keluar karena belum pi orang khutbah. Jangkit dulu keluar, sudah pi isya baru ki keluar. Kenapa? Pemaknaannya supaya tinggal di rumah, pemaknaannya supaya kita tinggal di bolata, supaya kita banyak-banyak berzikir, kita banyak-banyak mengaji, banyak-banyak bersalawat. Karena pada hari Jumat itu keistimewaannya dilipat gandakan pahalata oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari Jumat itu seluruh amal ibadah akan dilipat gandakan pahalata oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi sudah hari Jumat pada bulan Ramadan, apalagi pada Jumat itu insya Allah adalah Jumat yang sangat spesial buat kita semua. Makanya kita bersyukur masih kita dapatkan Jumat ini. Kata Nabi SAW, barang siapa yang mendapatkan Jumat yang satu ke Jumat yang kedua, dan mendapatkan Ramadan kemudian Ramadan yang kedua, maka insya Allah seluruh dosa-dosa yang dia lakukan yang akan datang, maka Allah telah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hari Jumat itu adalah istimewa. Kenapa? Pertama, dilipat gandakan pahalata oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, pada hari itu insya Allah doa-doa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dianjurkan kita ketika pada hari Jumat kita banyak-banyak berdoa. Apa doanya? Sesuai keinginan tak. Sesuai keinginan tak, sesuai apa yang kita inginkan, insya Allah pada hari Jumat doa-doa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jika manusia dibangkitkan di padang mahsyar, dibangkitkan di padang mahsyar, maka manusia pada saat itu bingung apa yang hendak terjadi. Maka datang sekelompok manusia menghadap kepada manusia yang paling pertama. Siapa namanya manusia yang paling pertama, Ibu? Nabi Adam alaihi salam. Kemudian sekelompok manusia ini menghadap kepada Nabi Adam. Ya Adam, silakan kau minta segera kepada Allah agar segera dibuka pengadilan pada hari ini. Kami bingung apa yang hendak terjadi. Ternyata apa yang terjadi? Nabi Adam menjawab, betul, saya adalah manusia yang paling pertama diciptakan oleh Allah. Betul, secara manusia, secara lahir, sayalah manusia yang paling pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi justru ketika saya di dunia, saya punya kesalahan. Apa kesalahannya Nabi Adam? Yakni memakan buah khuldi. Ketika di dalam surga berkata Allah kepada Adam, Adam, jangan kau makan buah khuldi, jangan kau dekati buah khuldi itu, karena kau akan mendapatkan ganjaran yang sangat luar biasa. Tapi syaitan selalu menggoda Nabi Adam, maka Nabi Adam alaihissalam terjerumus. Dengan itu dia memakan buah khuldi, dikeluarkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kurang lebih 100 tahun dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baru diterima tobatnya. Berkata Nabi Adam, wahai cucuku, betul, saya manusia yang paling pertama, tapi saya tidak bisa menghadap kepada Allah karena saya merasa malu, karena saya pernah berbuat dosa. Menghadap lagi kepada nabi-nabi yang lain, Nabi Idris juga tidak bisa. Menghadap lagi kepada nabi-nabi yang lain, Nabi Nuh juga tidak bisa. Kenapa Nabi Nuh? Karena istrinya sendiri, anaknya sendiri tidak bisa dia sadarkan. Menghadap lagi kepada Nabi Lut alaihissalam juga tidak bisa, karena anaknya sendiri dia tidak bisa sadarkan. Kemudian Nabi Isa alaihissalam berkata ke sekelompok manusia ini, ya Isa, kamu adalah
adalah kekasihnya Allah. Kamu adalah nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pengantar kasih sayang, sebagai pemasih. Engkau diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa memiliki ayah. Silakan kau minta segera agar dibuka pengadilan pada hari ini. Apa yang terjadi? Berkata Nabi Isa, betul, saya diutus oleh Allah sebagai Nabi dan Rasul, tapi justru ada umatku yang salah gunakan amanah itu. Ada umatku yang menganggap bahwa saya adalah Tuhan, saya adalah anak Tuhan. Maka dari itu saya merasa malu dan berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya akan luruskan, saya tidak bisa. Berkata Nabi Isa, silakan kau menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba kita semuanya bersalawat. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Sekali semuanya. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam salawatullah alaika. Baik, kemudian berkata ini sekelompok manusia, wahai Nabi Muhammad, ya Rasulullah, ketika di dunia di mana ada Allah, di situ ada Muhammad. Di mana ada Muhammad, di situ adalah Allah. Engkau adalah nabi terakhir, tapi engkau adalah nabi penutup dari nabi dan rasul yang telah lalu. Maka kami meminta kepadamu ya Muhammad, kau minta kepada Allah agar segera dibuka pengadilan pada hari itu. Maka Rasulullah dalam keadaan sujud, setelah dia sujud dibuka pengadilan pada hari itu. Berkata Allah, ya Rasulullah, engkau adalah kekasihku, maka dengan sujudmu kubuka pengadilan pada hari itu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sahabat pada saat itu, seluruh manusia dibingungkan berbagai macam dosa. Seluruh manusia pada hari itu akan dibuktikan dengan segala perbuatan-perbuatan yang pernah dia lakukan hidup di dunia. Maka tidak ada kata Nabi yang akan memberikan pertolongan, tidak ada kata Nabi akan berikan bantuan kecuali dengan bantuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sahabat berkata, Umar bin Khattab, ya Rasulullah, apakah pada hari itu engkau akan semua akan bantu? Berkata Nabi, tidak. Dek naya maneng, saya akan berikan syafaat. Ada nanti umatku, ada nanti manusia mengaku-ngaku kepada saya sebagai umatnya, mengaku-ngaku saya kepada nabinya, mengaku-ngaku dia cinta kepadaku, tapi saya tidak akan pernah mengakuinya. Makanya Umar bin Khattab berkata, ya Rasulullah, berikan kami bocoran, kasihkan bocoran siapa-siapa yang engkau akan memberikan syafaat. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketahui sahabatku yang akan pertama nanti akan kuberikan syafaat, yakni orang-orang yang nanti di bekas air mukanya bersinar seperti dengan bersinarnya rembulan. Kemudian Umar bin Khattab, siapa itu ya Rasulullah? Berkata Rasulullah, itulah umatku yang menjaga wudunya, kemudian memperbanyak langkahnya ke masjid untuk berjamaah. Bu, mari jaga salat berjamaah kita di masjid. Mari
pertahankan selama kita bulan Ramadan. Orang-orang yang akan diberikan syafaat, orang-orang yang akan diberikan pertolongan nanti di padang mahsyar adalah wajahnya bersinar, bukan karena kesengajaan, tapi ada bekas uduk di wajahnya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan tersenyum kepadanya. Makanya perbaiki solat kita. Awal akan dihisab nanti di akhirat kemudian adalah masalah solat. Ketika kita ditanya dalam kubur, pertanyaan pertama, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Man nabiyuka, siapa nabimu? Man imamuka, siapa imanmu? Yang jawab bukan lisan, yang jawab bukan timutta, yang jawab bukan lidata, yang jawab adalah as-shalah. Sempajat takmi, perbaiki solat tak, ibadat takmi. Inilah yang akan menentu dan akan membantu kita nanti di akhirat kemudian. Naigana to tahu kasih na pandang enteng resengi sempajang. Banyaknya tong orang memperbaiki, memandang enteng yang namanya solat. Kata Nabi, jangan harap engkau akan mendapatkan kenikmatan ketika menghadapi sakarat jikalau pandang enteng yang namanya solat. Jadi kalau ada orang menghadapi sakarat, dibacakan surah Yasin, justru tidak sadar-sadar, dibacakan la ilaha illallah, justru bilang la. Jangan tanyakan, coba lihat salatnya, bagus jika salatnya atau tidak. Artinya apa? Salah satu dipermudah menghadapi kematian kita, salah satu kita akan mendapat pintu rahmat dari Allah menghadapi kematian, yakni perbaiki salat tak. Bagaimana caranya Allah mau kasih rahmat kita, nah solat kita putus-putus? Bagaimana pun Allah Ta'ala mau kasih kita rahmat, doa kita mau diterima oleh Allah, nah solat kita ini kita kadang tidak stabil. Apa alasan tidak mau solat? Ustaz, pejabat katanya, makanya tidak mau solat. Kalau kita berbicara tentang jabatan, tidak ada pikala tinggi pangkatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah Amirul Mukminin. Nabi Muhammad setingkat dengan presiden, tapi solatnya Nabi dijamin oleh Allah masuk ke dalam surga. Nabi tanarik sempajang di tetes 10:02, jam 12 malam sampai jam 5 subuh, tidak pernah berhenti sujud di hadapan Allah. Nabiullah bengkak kakinya gara-gara solat. Kita tongseng biasanya bengkak kaki kita ke asam urat. Nauzubillahi min. Nabi dijamin oleh Allah surga. Kita ada yang jamin surga? Mana ada yang jamin? Ibu-ibu ada jamin surga? Belum. Pak Bupati belum tentu. Pak Camat yang mau jamin belum tentu. Pak Desa, belum tentu. Pak Ustaz, lebih-lebih belum tentu, Pak. Belum ada jaminan. Maka kita disuruh untuk sujud, lisjudu. Manusia-manusia yang terbaik adalah orang-orang yang lama dalam keadaan sujudnya. Manusia-manusia yang sempurna adalah orang-orang yang dekat dengan Allah. Siapa orang dekat dengan Allah? Orang yang jaga solat 5 waktunya. Solat 5 waktu telah diatur oleh Allah. Subuh 2 rakaat, duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Berapa semua rakaat jumlahnya? 17 rakaat semuanya. Lalu dihitung ba'diyah qabliyah, maka Masya Allah, semakin banyak pahala kita lakukan, semakin kita banyak sujud di hadapan Allah, maka semakin bercahaya wajah kita nanti di akhirat kemudian. Amin. Amin. Kita bersalawat lagi. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi, sallallahu ala Muhammad, sallallahu
alaihi wasallam. Masya Allah. Itu golongan yang pertama yang akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Kemudian yang kedua, siapa lagi ya Rasulullah? Kepada Umar berkata kepada Rasulullah, berkata Rasulullah, dialah orang-orang yang senantiasa mengikuti menyebut namaku, kemudian diikuti dengan bacaan-bacaan salawat. Oh, ini nih kita laksanakan. Setiap kami ceramah selalu diikuti dengan bacaan-bacaan salawat. Mudah-mudahan barakahnya salawat kita mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah ibadah yang paling tinggi. Semua perintah yang diperintahkan Allah kepada hambanya tidak dilaksanakan Allah. Allah memerintahkan solat, Allah tidak solat. Allah memerintahkan bersedekah, Allah tidak bersedekah. Allah perintahkan mengaji, Allah tidak mengaji. Tapi Allah perintahkan baca salawat, Allah sendiri bersalawat kepada Rasulullah. Bagaimana ayatnya? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya semua bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Itulah keistimewaan orang-orang yang akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kisah, saya mau tutup kisah ini. Ketika Rasul diperjalankan, waktu Nabi pelala Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Palestina. Dari Palestina menuju ke langit pertama, menuju ke langit ketujuh. Langit ketujuh menuju ke Sidratil Muntaha. Di Sidratil Muntaha ada dilihat oleh Nabi seorang makhluk bercabang berjuta cabang jari-jarinya. Dari cabang itu bercabang lagi berjuta cabang jari-jarinya. Kemudian Rasul berkata, man huwa ilayya ya Jibril? Siapa itu wahai malaikat Jibril? Kemudian malaikat Jibril berkata kepada Muhammad, Muhammad, itulah malaikat Muhammad yang diberikan tugas oleh Allah mampu menghitung berapa titiknya hujan ketika hujan pada hari ini. Masya Allah. Di Polman ada alat mampu menghitung titiknya hujan? Ada? Wonomulyo? Tidak ada. Sidoarjo? Tidak ada. Padesa ada Padesa? Nah, tidak ada alat, Pak. Tidak ada alat mampu menghitung titiknya hujan. Tapi kalau uang, banyak. Ya. Kemudian malaikat ini berkata, ya Rasulullah, jangankan hari ini jikalau bosi, jangankan hari ini jikalau hujan, tapi hujan yang paling pertama diturunkan oleh Allah ketika Nabi Adam alaihissalam, saya mampu menghitungnya. Berapa diturunkan ke dalam lautan, berapa diturunkan ke dalam daratan, dan berapa yang singgah ke dalam dedaunan. Saya mampu menghitungnya ya Rasulullah. Cuman satu kata malaikat, saya tidak akan mampu menghitungnya. Apa itu kata Rasul? Ketika umatmu ya Rasulullah, dia tidak pernah ketemu denganmu, tapi rindu kepadamu, cinta kepadamu. Saking cintanya Muhammad, dia baca salawat kepadamu satu kali. Dia baca salawat kepadamu satu kali. Muhammad, ketika pada hari itu bersamaan hujan, saya mampu menghitung berapa titiknya hujan. Tapi Muhammad, saya tidak akan mampu menghitung berapa kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang duduk untuk bacakan salawat kepadamu pada hari Jumat. Itulah keistimewaannya orang-orang senantiasa berzikir. Itulah keistimewaannya orang-orang yang membaca salawat, apalagi pada hari Jumat. Jumat ini Jumat mubarakah. Jumat ini Jumat berkah. Jumat ini Jumat yang berkah. Mudah-mudahan amal ibadah kita dilipat gandakan pahalata oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. 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 Ya Rabbal Alamin. Sebagai kesimpulan, betapa besar nikmatnya Allah kalau kita sesuaikan dengan ibadah. Jauh daripada membalas kebaikan-kebaikan Allah. Bagaimana mata kita gunakan, bagaimana mulut kita gunakan, bagaimana darah terus memompa jantung, tidak pernah berkarat. Ketika ibadah kita lakukan tidak setara kenikmatan yang Allah berikan kita di muka bumi ini. Maka untuk menutupi itu, ikuti dengan istighfar. Mengikuti itu, ikuti dengan bacaan salawat. Makanya ketika habis sholat, jangan langsung berdiri. Istighfar
istighfar 100 kali. Setelah sudah istighfar 100 kali, baca lagi salawat 100 kali. Setelah baca salawat 1 kali, ikuti zikirnya Nabi Yunus 41 kali. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz-dzalimin. Baru maki berdiri. Mudah-mudahan insyaallah Allah berikan kita kemudahan, Allah berikan kita keindahan dan keselamatan fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin.